Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Omega Trader System, yaitu channel yang membahas mengenai analisa, rekomendasi, dan hal lainnya yang berkaitan dengan dunia investasi di bursa saham. Sebelum kita lanjut, tidak ada salahnya bagi teman-teman semua untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini, serta jangan lupa juga subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya, agar kamu semua selalu update video terbaru dari Omega Trader System. Ya. Hari ini kita akan membahas mengenai salah satu emiten saham, ya, yang bernama Jasnita Telekomindo Tbk atau dengan kode sahamnya JASET atau JAS. Tentunya jika kita lihat dari perusahaan ini, ya, perusahaan ini pertama kali listing di bursa saham pada tahun 2019 tanggal 16 Mei. Tentunya masih sangat mudah ya berada di bursa saham ini, yang tentunya perusahaan ini berada pada sektor pertambahan nilai atau value added service. Kemudian dengan sektor utamanya itu meliputi perdagangan besar telekomunikasi, kemudian juga aktivitas jasa informasi, aktivitas administrasi kantor, kemudian juga aktivitas penunjang kantor dan aktivitas penunjang usaha lainnya, di mana sebagian besar dari sektor yang dikerjakan pada perusahaan ini merupakan kegiatan pertambahan nilai ya dalam bentuk jasa dan juga aktivitas penunjang kinerja perkantoran. Kemudian jika kita lihat dari teknikal ya, dari segi teknikal bahwasannya dari 14 indikator teknikal yang berbeda, 93% indikator tersebut memberikan indikasi terhadap saham ini setidaknya kita bisa membeli saham ini di harga saat ini ya, yaitu di harga 195 per lembar sahamnya, di mana tentunya jika kita lihat dari segi fundamental ataupun dari segi kinerja dari perusahaan ini cenderung memiliki kinerja yang tidak terlalu bagus tetapi juga tidak terlalu buruk ya, dengan net profit marginnya itu minus 57%. Dan padahal gross profit marginnya ataupun laba kotor yang didapati perusahaan ini berhasil mendapatkan 35,82% dari penjualan mereka ya, ataupun dari produksi mereka. Tetapi ketika dikurangi dengan biaya penyusutan, kemudian kewajiban, perpajakan, dan bunga, tentunya hal itu akan mengurangi keuntungan mereka sehingga net profit marginnya itu hanya 0,57%. Dengan earning per share-nya itu minus 0,41, kemudian price to book value-nya itu cukup tinggi ya, sekitar 2,41, dan juga price to earning-nya itu minus 475. Jika kita lihat sekilas bahwasanya perusahaan ini berkinerja tidak terlalu baik ya, tetapi jika kita lihat dari tahun sebelumnya, perusahaan ini mampu untuk memberikan keuntungan yang cukup signifikan ya, dimana jika kita lihat perusahaan ini cenderung konsisten memberikan keuntungan meskipun tidak terlalu besar ya, tidak terlalu besar, tetapi cukup bisa memberikan pertumbuhan yang cukup stabil gitu. Tetapi jika kita lihat dari pergerakan harga sahamnya ini, cenderung harga sahamnya ini mengalami penurunan di awal tahun 2020 di masa-masa pandemi COVID-19. Karena perusahaan ini merupakan perusahaan baru ya, wajar saja di awal pembukaan harga berada di harga yang sangat tinggi, di harga 2000, sehingga kemudian harga mulai turun-menurun karena banyak investor yang mulai menjual harga saham ini, di mana harga saham ini mentok di harga saat ini yaitu di harga Rp195 per lembar sahamnya. Kemudian jika kita lihat dari order booknya, perusahaan ini cukup diminati oleh masyarakat. Selain harganya yang murah, tentunya antara permintaan dan penawarannya itu hampir sebanding ya, ataupun hampir cukup ideal, di mana antara permintaan dan penawaran itu hampir berimbang ya. Kemudian jika kita lihat dari pemberitaan yang ada ya, tidak ada sentimen yang cukup memberikan efek positif terhadap perusahaan ini. Akan tetapi jika kita lihat dari pergerakan harga saham ini di bulan yang lalu
dari 1 bulan yang lalu ataupun dari 3 bulan yang lalu cenderung mengalami kenaikan ya, cenderung mengalami kenaikan yang cukup stabil gitu, dimana harganya itu pertama kali di 3 bulan yang lalu berada di harga 22, di tanggal 22 September itu berada di harga terendahnya itu di Rp66 dan saat ini berada di Rp195, berarti mengalami kenaikan harga melebihi dari 100%. Kemudian jika kita lihat dari potensi kenaikan harga saham ini ya, harga saham ini berpotensi 93% akan mengalami kenaikan, akan tetapi jangan terlalu terpengaruh dengan kenaikan harga yang sangat signifikan ini, karena harga saham ini cenderung sangat mudah untuk dijadikan lahan bagi bandar untuk mempermainkan harga saham ini gitu, sebelum kita melihat kondisi-kondisi tertentu, di mana kondisi tertentu itu tergantung dari situasi di beberapa hari yang lalu, di mana harga saham ini terlihat mengalami kenaikan di beberapa minggu yang lalu, kemudian terjadi koreksi, kemudian terjadi koreksi ini mengakibatkan harga kembali naik ya. Harga kembali naik dan saat ini harga sepertinya akan mulai mengalami koreksi, dan apakah koreksi ini akan membuat harga kembali turun ataupun tidak? Jawaban saya sepertinya kemungkinan besar harga akan mengalami kenaikan. Terlihat di candlestick ini ya, ada sedikit penolakan ketika harga menuju ke bawah, kemudian harga kembali ke atas, di mana tentunya kemungkinan besar harga akan kembali mengalami kenaikan beberapa poin gitu. Jika kita lihat di sini, tentunya harga sepertinya berada di harga support saat ini berada di harga Rp190 per lembar sahamnya ya. Dan saat ini harga sudah menyentuh 195. Jadi teman-teman sebenarnya bisa menjadikan emiten ini menjadi salah satu aset untuk trading harian kita, di mana bisa melakukan cut loss apabila harga sudah mulai turun 5% ya dari harga saat Anda open posisi. Kemudian Anda bisa melakukan open posisi di harga Rp190 per lembar sahamnya, ataupun di harga saat ini, di mana Anda bisa melakukan take profit sebesar 10% ya, tergantung dari manajemen profit Anda yang Anda ingin dapatkan gitu, tergantung dari situasi juga. Kemudian melakukan open posisi lebih baik di sore hari, kemudian Anda bisa jual di pagi hari keesokannya gitu, ataupun tergantung dari situasi market yang ada. Kemudian yang terakhir adalah teman-teman bisa melakukan yang namanya average down apabila harga sudah mulai turun. Apabila Anda memiliki modal yang cukup ataupun amunisi yang cukup besar, Anda bisa melakukan average down, di mana tentunya bisa mengurangi kerugian dan juga peluang untuk mendapatkan profit akan semakin besar pula. Kemudian jika kita lihat dari peluang dia untuk turun, kemungkinan besar memang harga akan mengalami kembali koreksi, di mana tentunya teman-teman bisa melihat dari pergerakan order booknya, di mana ketika harga akan mengalami koreksi ataupun sedikit penurunan, kemudian ketika permintaan mulai banyak kembali, Anda bisa ikut untuk masuk ke harga pembelian, di mana tentunya ketika permintaan sudah mulai besar ya, nanti keesokan hari ketika permintaan sudah mulai besar, Anda bisa masuk kembali ke pasar saham untuk mengambil bagian dari pergerakan saham yang dilakukan oleh market maker ataupun para bandar tentunya. Karena cenderung harga saham ini yang sangat fluktuatif, di mana market cap-nya hanya 158 miliar, tentunya akan sangat mudah sekali bagi beberapa bandar untuk melakukan pergerakan saham yang cukup dalam gitu. Jadi akan tetapi bandar adalah salah satu kunci penggerak saham. Tentunya para trader harian akan diuntungkan dengan adanya bandar. Tanpa adanya bandar kita tidak akan bisa mendapatkan keuntungan juga gitu, karena bandarlah yang menggerakkan harga saham apakah naik ataupun turun.
Dan hal itulah yang menjadikan para trader harian akan mendapatkan profit ataupun akan mendapatkan kerugian. Itu tergantung adanya bandar, karena bandarlah yang menjadikan pasar saham itu menjadi setidaknya sangat liquid gitu, ataupun menjadi liquid ya, meskipun tidak seliquid forex, setidaknya bandarlah yang menjadi penggerak saham itu. Kalau tidak ada bandar, maka kecenderungan saham akan tidak bergerak cukup tinggi ataupun tidak bergerak cukup dinamis. Oke, jadi hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa mengambil keputusan dengan bijak dan tidak terpengaruh oleh ajakan saya yang sekiranya dapat membuat teman-teman menjadi lebih bingung ataupun menjadi lebih ragu, karena ajakan saya ini hanyalah bersifat rekomendasi dan hanya membantu teman-teman untuk mengambil keputusan secara sederhana, singkat, dan tentunya bertujuan baik untuk mendapatkan profit gitu. Jadi ini hanyalah rekomendasi, bukan paksaan, dan setiap kerugian yang teman-teman dapati itu bukan tanggung jawab saya. Itu adalah tanggung jawab Anda sendiri, dan setiap keuntungan yang Anda dapatkan juga merupakan dari usaha Anda sendiri ya. Jadi saya akhiri sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.